Halo semuanya, di video ini akan menjelaskan mengenai orientasi sekularisme dan bagaimana dampaknya bagi pendidikan Islam. Dan apakah Indonesia termasuk negara sekularis? Simak videonya. Sekularisme adalah paham yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara. Urusan agama yang dimaksud di sini yaitu praktek-praktek keagamaan yang bersifat fisik, yang biasanya dilakukan di rumah, lapangan, jalan raya, dan sebagainya. Mereka ingin memisahkan hal-hal seperti itu dari urusan kenegaraan, karena di dalam konsep negara sekuler, negara bukan ranah spiritual, akan tetapi ranah publik yang bersifat objektif empirik. Dengan alasan itulah, negara mewadahi dan mengadili para warganya. Misalnya kamu mencuri uang, kamu akan dihukum oleh negara karena apa yang kamu lakukan terlihat secara fisik dan tertulis di dalam undang-undang. Namun berbeda, misalnya kamu membenci seseorang di dalam hati kamu tidak bisa dihukum. Sebab, kebencian yang ada di dalam hati kamu itu tidak bisa dideteksi oleh hukum, karena itu bersifat abstrak. Padahal, di dalam agama itu justru sangat dilarang, karena kebencian akan merusak kenyamanan jiwa. Jika seseorang sudah membenci orang lain, si pelaku cenderung berusaha bagaimana orang yang dibenci bisa celaka. Lalu timbullah tindakan-tindakan yang di luar jalur. Di sini, negara tidak bisa menjadikan itu sebagai landasan konstitusional untuk mengatur atau menghukum seseorang, karena itu wilayah pribadi dan tidak fakta. Jadi, sikap negara sekuler dalam hal ini adalah silakan lakukan hal tersebut dalam agama masing-masing, tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam konstitusi, karena nanti efeknya agama lain juga punya keyakinan yang berbeda tentang itu. Kalau mereka juga menuntut penerapan dari keyakinan mereka dimasukkan dalam konstitusi, akhirnya jadi ramai dan nggak selesai-selesai. Itulah dasar dari sekularis. Kenapa agama itu mesti dipisahkan dari urusan negara? Jadi, bukan melarang sebenarnya. Tujuan dasarnya adalah untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Kemaslahatan antar umat beragama. Kalau agama A dilayani, sedangkan agama B tidak, berarti negara berpihak pada agama tertentu. Dan itu termasuk diskriminasi. Walaupun dalam prakteknya bisa bermacam-macam. Karena yang namanya negara ya, pastinya sangat dipengaruhi oleh unsur politik. Ketika berbicara mengenai konsep berpikir dari sekularisme itu sendiri, sekuler itu tujuannya bukan hanya untuk umat beragama dalam suatu negara, tapi juga untuk pihak negara itu sendiri, yang terimplementasi melalui pemerintah dan para politikus, agar mereka tidak bisa menggunakan agama sebagai alat politik, karena hal-hal semacam itu bisa menjadi tameng untuk membujuk agama-agama tertentu, supaya seorang tokoh A dipilih. Nah, celah semacam itulah yang dilihat oleh para pemikir sekuler. Kemudian, apakah kaum sekuler itu ateis? Tentu tidak. Justru sekularisme itu muncul dari para pemikir-pemikir yang beragama, bukan dari kaum ateis. Kalau ateis, sudah jelas mereka tidak ambil pusing dengan hal semacam itu. Sama halnya, misalnya kamu bukan seorang YouTuber, maka pembicaraan yang terkait dengan apapun seputar YouTube tidak ada gunanya. Sekularisme itu paham dari kaum beragama juga. Bedanya, bagi mereka, urusan agama dipisahkan dari urusan negara. Umat beragama tidak bisa menuntut diperlakukan sebagai warga istimewa di suatu negara. Dan negara pun juga tidak boleh mencampuri urusan agama para warganya. Jadi keduanya dipisahkan. Tujuannya agar praktek bernegaraan itu tidak dicemari oleh kenakalan politik dengan menggunakan agama sebagai kendaraan politik.
Itu tadi penjelasan mengenai orientasi sekularisme. Sekarang masuk ke pendidikan. Sebenarnya, apa latar belakang sekularisme pendidikan di negara-negara Islam? Salah satu latar belakang pemikiran yang melandasi semangat sekularisasi pendidikan di negara-negara Islam adalah memajukan peradaban di negara-negara Islam dengan cara memisahkan sistem pendidikan dari campur tangan agama. Para pengusung sekularisasi itu beranggapan bahwa kemajuan dan modernisasi tidak akan dapat digapai kecuali jika kita telah memisahkan atribut-atribut agama yang merupakan belenggu dan beban berat untuk mencapai kemajuan. Di Indonesia sendiri, kemunculan sekularisme dibawa oleh Belanda ketika menjajah Indonesia. Sebutan sekolah merupakan model pendidikan yang diterapkan oleh Belanda. Padahal di Indonesia telah ada model pendidikan seperti surau, sanggar, padepokan, sampai dengan pesantren. Kehadiran model pendidikan sekolah jelas menjadi saingan dari model pendidikan di Indonesia. Sehingga muncul kesan bahwa pendidikan seperti pesantren dianggap pendidikan tradisional, sedangkan sekolah dianggap modern. Lalu, dampak dari sekularisme dalam pendidikan itu apa? Pertama, membuka pintu bagi kerusakan akhlak. Sekularisme tidak memandang tabu atau aib pergaulan bebas antara siswa-siswi, selama mereka sudah dewasa dan dilakukan dengan pilihan sendiri. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Kedua, terabainya pendidikan rohani. Hal ini karena sekularisme merupakan karakter manusia yang hanya memberikan perhatian besar pada sisi fisik dan tidak peduli dengan tuntutan rohani. Tidak terpenuhinya kebutuhan rohani akan memicu timbulnya kriminalitas dan penyimpangan moral. Kemudian, yang sering menjadi pertanyaan, apakah Indonesia merupakan negara sekuler? Jelas tidak. Negara Indonesia merupakan negara fundamentalis, di mana negara menyelaraskan antara urusan agama dan negara. Dan itu tercantum dalam Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu tadi penjelasan mengenai orientasi sekuler dan bagaimana dampaknya bagi pendidikan. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa.